Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarrama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sirbihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru kita Da'ilullah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, enggak panjang lebar. Tadi Habib Ali bilang kita ada acara hall daripada guru kami Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bulan Maulid yang agung, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saat ini berada di dalamnya. Yang jadi pertanyaan besar, setelah berlalu sekian belas hari dari bulan Maulid, apa yang sudah kita dapati? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kita semuanya dari sejak masuk bulan Maulid, bulan tanggal 1 Rabiul Awal sampai sekarang, udah banyak perayaan-perayaan yang udah kita hadiri, dan juga kedepannya kita bakal menghadiri perayaan-perayaan yang sangat banyak di Kuitang, nanti di akhir Khamis, di beberapa tempat yang lain. Teman-teman, peringatan Maulid yang kita hadiri jangan sampai kita jadikan sebagai rutinitas belaka. Hadir, dengar Maulid, pulang, selesai. Tidak. Tapi kita mau membawa sesuatu, teman-teman. Sebab apa yang kita hadiri ini, kita semuanya akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya tentang majelis yang kita hadiri, tentang nasihat yang kita dengar, tentang syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan di dalam majelis-majelis Maulid. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita dapat? Syama'il Nabi Muhammad, sejarah kehidupan Rasulullah dibacakan bukan sekedar dongeng, tetapi untuk kita ambil pelajaran, untuk kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang terbaik. Dari akhlak Nabi Muhammad, apa yang sudah bisa kita praktekkan, apa yang sudah bisa kita amalkan, apa yang sudah bisa kita jalankan. Saya selalu bilang, teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita hadir Maulid itu cuma sekedar rutinitas, kita nggak bawa apa-apa. Selalu saya kasih contoh, terkadang kita dapetin hadir perayaan Maulid, hadir peringatan Maulid. Saat hadir Maulid antusias luar biasa. Saat di tengah-tengah acara Maulid, pembacaan sejarah hidup Rasulullah, dia menyimak. Terkadang waktu asyraqal dia sampai menangis, antusias, betul-betul khusyuk mendengarkan nasihat, dia nangis. Terus lepas acara Maulid, makan kebuli, minumnya tangan kiri. Makan kebuli belum bubar ini, minum airnya tangan kiri. Saya bingung, lah dari tadi hadir Maulid mana bekasnya? Padahal kita semua tahu Nabi ngajarin kita makan tangan kanan, minum tangan kanan. Kita semua juga ngajarin anak-anak kita kalau minum jangan pakai tangan kiri, hal yang tidak baik, yang tercela. Itu yang kita ajarkan, tapi kita sendiri nggak menjalankannya. Kita sendiri hadir Maulid, bekas-bekasnya nggak ada dalam diri kita. Ini adalah permasalahan serius yang harus kita perbaiki, teman-teman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang serius loh yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai hanya sekedar jasad kita yang hadir tetapi hati kita nggak hadir. Kita bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak, kata guru-guru kami itu, min qarib ba'id. Berapa banyak orang yang sekilas dia dekat tapi sebenarnya dia jauh. Berapa banyak orang yang sekilas dia hadir ternyata dia nggak hadir. Dan terkadang kita dapetin di dalam peringatan Maulid yang kita hadiri, semua sibuk dengan handphonenya. Coba, kita tuh kalau mau hadir Maulid, teman-teman yang dimuliakan Allah nih, ya, siapin dari sebelum kita berangkat dari rumah. Jangan sekedar aktivitas kita tuh kayak robot otomatis, jangan. Ini peringatan Maulid tuh majelis berkah. Majelis berkah. Disebut nama Nabi Muhammad SAW. Malaikat ikut hadir. Rahmat Allah turun, doa mustajab. Ibaratnya tuh kita mesti persiapan untuk menampung anugerah yang agung yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman, ini sekedar masukan sharing dari saya. Kita tuh kalau mau hadir pengajian, mau hadir Maulid, dari rumah tuh siap. Bagaimana siapnya? Tujuannya kamu mau ngapain datang ke majelis? Rutinitas?
ikut-ikutan, itu dulu jawab. Apa tujuannya? Sebab apa yang kamu dapatkan sesuai dengan tujuan kamu datang ke tempat itu. Kalau tujuan kamu nggak jelas, kamu juga dapatnya nggak jelas. Tapi kalau tujuan kamu dari sejak awal datang jelas, maka kamu akan dapati sesuai tujuan kamu. Bukan saya yang bilang. Yang bilang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan tergantung dari niatnya, dari tujuannya. Amal perbuatan kita hadir maulid. Tujuan kamu hadir maulid apa? Apa tujuannya? Maka yang akan kamu dapat ganjarannya sesuai dengan tujuan kamu. Bukan hanya sekedar pahala. Yang kamu dapat, apapun tujuan kamu, itu yang kamu dapat sesuai dengan tujuan. Teman-teman, kita hadir maulid, kita tahu peringatan maulid tempat berkah, doa mustajab. Dari sejak awal tuh di rumah sebelum kita jalan gelar sejadah dulu, sholat 2 rakaat. Dalam sholat kita tuh, habis sholat kita doa, ya Rabb, saya mau melangkah mau hadir maulid di tempat berkah, tempat yang kami dengar dari guru-guru kami, doa mustajab. Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad hadir. Teman-teman, tuh bukan ucapan sembarangan loh. Nabi Muhammad hadir. Kita kalau duduk di satu tempat, di situ ada orang yang begitu agung di mata kita. Bagaimana tuh? Gemeteran kita. Tapi kok cuma sekedar ngomong Nabi Muhammad hadir, tapi kenyataannya fisik kita biasa aja. Orang kalau sadar betul dan kenyataannya demikian Nabi Muhammad hadir, nggak bisa dia tertawa semaunya, nggak bisa terlintas hal-hal yang nggak baik di benaknya saat hadir majlis, karena dia tahu Nabi Muhammad hadir. Kita tuh sebelum berangkat sholat 2 rakaat, renungin bilang, ya Rabb, ini majlis berkah, Nabi Muhammad hadir. Saya ke sono mau cari Nabi, mau cari Nabi, kamu bakal dapetin Rasulullah. Iya. Kakek kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafsi itu kalau lagi majlis maulid macam begitu, dia selalu melantunkan firman Allah di hadapan khalayak ramai, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada. Kalau kita dari sejak keluar rumah mau hadir maulid, yang kita tuju Nabi Muhammad, mau cari Rasulullah, kamu bakal dapat ini. Kamu bakal dapat. Tapi kalau kamu keluar, nggak ada tuh pikiran itu, ya kamu nggak dapetin apa-apa. Kamu datang mencari berkah, ya kamu dapat berkah. Tapi kalau punya harapan lebih besar dari itu, yang kamu dapetin jauh lebih besar. Kamu mau cari Nabi Muhammad, ya kan? Itu yang kamu tuju. Sholat sebelum jalan, ya Rabb, saya tahu majlis maulid doa-doa diijabah sama Allah. Saya punya hajat banyak banget ya Rabb. Ini hajat saya 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya tuh. Sampaikan sebelum kita berangkat kepada Allah Ta'ala. Ini hajat saya segudang, saya bawa ke majlis maulid untuk Kau kabulkan ya Allah. Dan dikabulkan. Dan ini di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Itu malaikat ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang diminta oleh hambaku di majlis itu? Malaikat bilang, ya Rabb, hambamu minta ini dan itu, disebutin tuh doa-doa kita, hajat kita oleh malaikat. Sampai malaikat bilang, mereka minta surga. Allah tanya, mereka udah lihat surga sehingga mereka minta? Belum ya Rabb. Kalau mereka lihat gimana? Mereka akan meminta surga dengan sungguh-sungguh. Allah bilang, kalau itu kabarkan kepada aku, persaksikan kepada kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka dan aku kabulkan doa-doa mereka, katanya Allah. Tapi datang bawa itu hajat, bawa itu harapan. Kita punya problem banyak, urusan rumah tangga kita, urusan dunia kita, urusan hutang kita. Siapa yang nggak punya problem di sini? Solusinya hadir maulidnya, bawa itu barang dalam peringatan maulid. Tapi siapin dari sebelum kita berangkat. Kemudian kita introspeksi diri. Selama ini kita jauh dari Allah. Selama ini kita jauh dari Allah. Kita pengen dekat kepada Allah Ta'ala. Hadir maulid, saya tujuan saya apa? Ya Rabb, saya pengen berdamai sama Allah. Saya berharap di majlis maulid itu saya dapat hidayat dari Allah, bisa istiqomah di jalan Allah. Seperti itu. Teman-teman, introspeksi diri. Kewajiban apa yang selama ini kita abaikan, yang Allah wajibkan? Kewajiban apa yang selama ini diabaikan oleh pasangan kita dan keluarga kita? Kemaksiatan apa yang selama ini masih kita lakukan, teman-teman? Peringatan maulid itu tujuannya apa? Ya Rabb, saya tahu ini 1, 2, 3 ini kewajiban yang saya abaikan. 1, 2, 3 ini maksiat yang saya lakukan selama ini. Saya hadir maulid, saya tahu di tempat itu hidayat diturunkan oleh Allah. Ya Rabb, saya datang pengen dapat hidayat. Bawa barang itu ke majlis maulid, kamu bakal dapatkan itu.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Terus kamu cari Nabi Muhammad kan? Kamu hadir maulid cari Nabi Muhammad, dibacakan dan disajikan oleh para ulama kita Nabi Muhammad di majelis. Dengan apa? Tuh kitab perawi dibaca. Kitab perawi isinya apa? Sejarah hidupnya Nabi dari sejak lahir, sekelumit. Terus juga syama'il Nabi Muhammad. Tapi saya tanya, mayoritas kita di sini pada paham nggak baca maulid? Teman-teman, bertahun-tahun kita hadir, kita mayoritas nggak paham. Kita cuma nikmatin nada lagunya aja yang enak itu. Tapi isinya, pesannya, ya yang tersirat di dalamnya kita nggak paham. Tapi mau sampai kapan? Puluhan, ratusan maulid kita udah hadir. Terus kita nggak paham dan kagak mau paham. Gimana? Saya nggak belajar bahasa Arab, terjemahannya ada. Datang tuh bawa kita perawi. Kalau emang dibacain maulid Sibtud Durar, maulid Habsyi, alhamdulillah terjemahannya ada. Ad-Daibahi, terjemahannya ada. Barzanji, terjemahannya ada. Dia Ulama, terjemahannya ada. Bawanya susah di aplikasi, kita ke rumahnya bawa handphone. Sudah ada semuanya. Kamu datang, kamu simak, jangan mainan handphone. Fokus dengan menyimak apa yang dibaca. Alhamdulillah, ini semua kemudahan. Terus satu lagi saya kasih tahu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ambil kabar. Kita hadir maulid sekali, 2 kali, 100 kali kita hadir, gak bakal kita kenal Nabi. Kenapa tahu? Sebab Nabi begitu agung, gak cuma bisa dikenal hanya sekedar kita baca satu kitab maulid. Kitab maulid kata Habib Ali Habsyi dibuat tasywiqan lisami'in, hanya untuk merangsang kita supaya makin penasaran. Maksudnya apa? Habis hadir maulid, pulang cari tahu tentang Rasulullah. Iya, kalau sekedar kita hadir sejam kita baca maulid yang sebagian besar kita nggak paham, terus besok kamu kenal Nabi Muhammad? Enggak. Begitu luas beliau, nggak bakal kita bisa kenal hanya dengan sekali baca maulid. Tidak hanya nggak bakal bisa kita kenal beliau hanya dengan satu kitab maulid yang kita baca. Tapi kamu habiskan hidup kamu untuk mengenal Rasulullah dan kamu akan jatuh cinta kepadanya. Dan satu pertanyaan, mau ngapain kita cinta sama Nabi sih? Untuk apa tujuannya? Fikirkan, renungkan. Bisa kita cinta sama orang lain? Enggak. Cinta sama Nabi beda. Kenapa tahu? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, hari kiamat kita terus bersama beliau. Tapi cinta bukan sekedar omongan, teman-teman. Cinta bukan sekedar omongan. Kita kalau mau introspeksi diri, kita tahu diri. Nggak begini loh keadaan pecinta. Benar gak bapak-bapak ibu-ibu? Gak seperti kita loh keadaan pecinta. Kita cuma ngomong, kita cuma mengaku. Tapi kalau kita introspeksi, nunduk, lihat diri kita, gak seperti ini keadaan pecinta sejati. Di benak kita bukan Rasulullah yang kita cintai, urusan dunia kita, kesibukan kita. Nabi Muhammad durasinya di benak kita, di hati kita sedikit. Gak seperti ini keadaan pecinta. Nah, saya hadir maulid untuk membangkitkan cinta sejati dalam hati kita, dalam hati saya. Itu jadikan tujuan itu. Kamu punya tujuan itu, kamu bakal dapat itu. Iya. Saya hadir maulid untuk menumbuhkan cinta sejati dalam hati kita. Itu tujuan. Kamu bakal dapetin itu. Terus kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, buktinya apa? Kamu bakal jadikan beliau sebagai idola dan kamu akan meneladaninya. Pulang bawa akhlak Rasulullah. Mohon maaf, hadir maulid tapi pulang masih gibah. Bakal apa? Hadir maulid, pulang masih putus tali silaturahmi. Nggak ada perubahan. Saya yang rugi kita. Kita mau pulang tuh bawa perubahan. Teladani Rasulullah, sebab di dalam peneladanan kepada Rasulullah yang didasari cinta, disitulah ketakwaan yang sejati. Dan kita hidup di muka bumi untuk menghamba dan bertakwa kepada Allah. Itu tujuan. Karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah, mari persiapkan diri kita. Ini di depan kita nih, perayaan-perayaan maulid, itu anugerah Allah, nikmat Allah. Jangan sampai dicabut kalau kita nggak syukur. Jangan sampai dicabut kalau kita nggak syukur. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah. Ajak teman-teman kita, keluarga kita untuk hadir, anak-anak kita untuk hadir di peringatan yang semacam ini, dan persiapkan seperti yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahin kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk persiapan kita menyambut anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syarqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin,
Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, di berbagai penjuru. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah, mengangkat segala bala, memberikan pertolongan yang besar kepada para mujahidin di berbagai penjuru. Saudara-saudara kita yang berjuang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala bala musibah yang menimpa umat Islam di Palestina dan di berbagai tempat. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.